Bagaimana jika judul-judul yang Anda baca hari ini adalah tanda-tanda yang diperingatkan Alkitab kepada kita yang terungkap di depan mata kita? Saudara terkasih, saudari terkasih, hari ini kita ingin menyelami kedalaman nubuatan Alkitabiah. Sebuah pertanyaan menggema di hati kita. Apakah kita benar-benar hidup di hari-hari terakhir? Ketika kita melihat skenario saat ini, kita menyadari bahwa tanda-tandanya sudah ada di hadapan kita. Tapi apakah kita memperhatikan? Apakah kita melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Kematian seorang pemimpin besar, Paus Fransiskus, dan munculnya paus baru bisa menjadi tonggak sejarah yang akan memicu salah satu nubuatan terbesar tentang kiamat. Apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang nabi palsu dan peran gereja Katolik dalam nubuatan tentang akhir zaman? Jawabannya ada dalam Alkitab dan mungkin jawabannya lebih dekat dari yang kita bayangkan. Bersiaplah, karena hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi misteri akhir zaman dan memahami bagaimana misteri tersebut berhubungan dengan gereja yang kita lihat saat ini. Tuhan memanggil kita untuk waspada, untuk tetap terjaga, karena waktu telah tergenapi di depan mata kita. Semoga refleksi ini menyentuh hati Anda secara mendalam dan membangkitkan dalam diri Anda pemahaman baru tentang zaman di mana kita hidup. Sebelum kita mulai, tinggalkan satu di komentar jika Anda ingin membuka rahasia akhir zaman. Sukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan apapun. Nabi palsu yang digambarkan dalam kitab Wahyu bukanlah seorang tokoh yang terisolasi, namun merupakan tokoh sentral dalam skenario penipuan dan rayuan global. Dalam Wahyu 13:11, firman Allah mengungkapkan kepada kita suatu penglihatan yang menakutkan, namun penting bagi kita saat ini. Kemudian aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Ketika berbicara tentang nabi palsu, penting untuk dipahami bahwa dia bukan sembarang pemimpin, tetapi seorang pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar dan kekuatan supernatural yang akan menipu jutaan orang, memimpin mereka untuk menyembah binatang itu dan menerima tandanya, yang merupakan simbol ketundukan kepada antikris. Gambar apa ini? Seekor domba dengan penampilan yang damai dan tidak berbahaya, tetapi menyembunyikan suara naga, yaitu suara setan. Nabi palsu seperti binatang ini akan berpenampilan sebagai pemimpin yang saleh, seseorang yang akan menampilkan dirinya sebagai pembawa pesan perdamaian, spiritualitas, bahkan mungkin harapan. Namun perkataannya akan penuh tipu daya, niatnya jahat, dan dia akan digunakan untuk memenuhi tujuan yang jauh lebih gelap dari yang dapat kita bayangkan. Disinilah perbedaan antara penampakan dan esensi menjadi krusial. Nabi palsu akan menyamarkan dirinya dalam jubah religiusitas dengan perkataan yang mungkin terdengar Kristen. Namun di balik semua ini, apa yang dia khotbahkan adalah penyembahan terhadap antikristus. Teks Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ia menggunakan seluruh otoritas binatang pertama, mengacu pada antikristus, dan membuat orang-orang bersujud di hadapannya, tidak hanya menyembah patungnya, tetapi juga menerima doktrin-doktrinnya yang salah dan menyimpang. Nabi palsu dengan kebohongannya yang disamarkan sebagai kebenaran akan mendirikan sebuah agama baru, sebuah tatanan dunia spiritual baru yang akan mampu menipu bahkan orang-orang pilihan jika mungkin. Dengan tanda-tanda dan mukjizat, dia akan menjadi juru bicara sistem ibadah baru, sebuah sistem yang memadukan religiusitas dengan kekuatan setan. Rayuannya akan sedemikian rupa sehingga banyak orang, tanpa memahami maksud sebenarnya di balik kata-kata dan mukjizat tersebut, akan menyerah padanya. Apakah Anda menyukai temanya? Komentar api
dan berlangganan saluran ini. Tetaplah sampai akhir, ada wahyu yang akan mengejutkan Anda. Pengaruh nabi palsu akan sedemikian rupa sehingga ia akan menggunakan mukjizat palsu untuk meyakinkan orang-orang agar mengikuti kepemimpinannya, membawa mereka kepada penyembahan berhala dan tanda binatang. Ini bukan soal bergabung dengan pemimpin politik atau agama baru, tapi soal ibadah. Siapapun yang menyerah pada tekanannya, yang menyerah pada pengaruhnya, tidak hanya akan tunduk pada pemerintahan yang buruk, namun juga akan menyembah setan dan menjauhkan diri dari satu-satunya Tuhan yang benar. Pemimpin ini, yang awalnya tampak sebagai seorang dermawan besar, bagi umat manusia pada kenyataannya akan menjadi ahli penipuan yang akan menggunakan posisinya untuk memastikan bahwa antikristus diterima di seluruh bumi. Dia akan mendirikan sebuah sekte sedunia, bukan hanya terhadap dirinya sendiri, namun juga terhadap antikristus itu sendiri, sebagai tangan kanan dari binatang itu. Kultus ini akan dipicu oleh mukjizat dan keajaiban, dan banyak orang akan membiarkan diri mereka dibutakan, percaya bahwa mereka sedang menyembah makhluk ilahi. Namun kenyataannya, saudara-saudara, Anda akan menyembah Dia yang merupakan asal mula segala kejahatan, yaitu setan. Oleh karena itu, nabi palsu akan menjadi ahli dalam kemunafikan. Dia akan menampilkan dirinya sebagai pribadi Tuhan, namun dia akan memimpin dunia menuju kebinasaan. Dan bagian terburuknya adalah banyak orang dalam pencarian mereka akan sesuatu yang ilahi, akan membiarkan diri mereka dirayu. Ia akan mengucapkan kata-kata manis, tetapi suara yang keluar dari mulutnya sama dengan suara naga. Bagaikan ular, ia akan menggunakan tipu muslihat untuk menipu, untuk menarik penyembahan kepada antikristus. Banyak yang akan tertarik dengan mukjizatnya, percaya bahwa dia memiliki kekuatan ilahi, namun kenyataannya kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan iblis yang datang langsung dari neraka. Nah, saudara-saudara, marilah kita berpikir bersama. Jika sosok nabi palsu ini begitu tersembunyi, begitu tersamar sebagai kesalehan, bagaimana kita sebagai umat Kristiani bisa melindungi diri dari penipuan ini? Nabi palsu tidak akan datang dari negeri yang jauh, namun akan menjadi tokoh agama yang berpengaruh dengan otoritas yang mampu memanipulasi jutaan orang. Dia tidak akan menggunakan senjata fisik, namun senjata terbesarnya adalah kekuatan rayuan spiritual, kedamaian palsu, harapan palsu. Dia akan menipu bahkan orang yang paling saleh sekalipun, mereka yang dengan tulus mencari Tuhan, namun tidak memiliki cukup ketajaman rohani untuk melihat kejahatan yang menyamar sebagai kebaikan. Hei, apakah kamu siap? Tinggalkan suka jika Anda yakin tanda-tandanya ada. Komen tonton dan jangan keluar sebelum selesai, ada yang spesial. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memupuk semangat untuk membedakan. Kita perlu mengenal Alkitab secara mendalam, bukan untuk menjadi berhikmat menurut standar dunia, tetapi untuk dibimbing oleh hikmat yang datang dari atas. Nabi palsu bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang, tidak akan muncul secara terang-terangan sebagai makhluk jahat yang mudah dikenali oleh siapapun. Itu akan datang dengan munculnya sesuatu yang baik, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang menarik perhatian kita dan menggoda kita. Rayuan inilah yang membuat ancaman tersebut semakin nyata dan berbahaya. Kita harus teguh dalam iman kita, berdasarkan pada janji-janji Tuhan dan kuasa firman-Nya. Tuhan memperingatkan kita untuk berjaga-jaga, waspada terhadap godaan yang muncul dalam berbagai cara. Kita tidak bisa menjadi seperti mereka yang tergoda oleh kata-kata manis nabi palsu, lalu berpaling dari kebenaran Tuhan. Kita perlu memahami bahwa perjuangan melawan penipuan adalah peperangan rohani, di mana mengetahui
kebenaran saja tidak cukup, namun kita perlu menghayati kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Nabi palsu tidak hanya akan menipu masyarakat dengan kesalehan yang terlihat, namun ia juga akan menyebabkan para penyembah antikristus tunduk pada sistem kendali global. Dan kendali ini akan ditandai dengan tanda binatang itu yang menurut kitab suci melambangkan penyerahan total kepada sistem antikristus. Tanda binatang itu tidak hanya menjadi simbol fisik, namun akan mewakili pilihan rohani. Pilihan antara penyembahan sejati kepada Tuhan atau penyembahan palsu terhadap antikristus. Oleh karena itu, peringatan yang datang dari kitab suci jelas. Janganlah kita tertipu. Nabi palsu akan menjadi pemimpin agama, namun agendanya akan dikendalikan oleh setan. Dia akan menggunakan posisinya yang berpengaruh untuk membuat semua orang tunduk kepada antikristus dengan mengambil tanda binatang itu. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman kita, daya pengamatan kita, dan kewaspadaan kita, sehingga pada waktunya kita dapat menolak penipuan dan tetap teguh dalam kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ketika kita melihat Alkitab dalam Wahyu 17, 3-4, kita menemukan gambaran yang kuat dan simbolis yang telah menyebabkan banyak refleksi. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang berwarna merah tua, penuh dengan nama-nama hujat, berkepala 7 dan bertanduk 10. Kata-kata yang ditulis oleh Yohanes ini menyajikan suatu visi yang sangat bermakna dan berhubungan langsung dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Apa maksud wanita ini? Pelacur besar yang duduk di atas binatang itu? Siapakah dia? Dan apa perannya dalam nubuatan yang kita alami? Sosok perempuan yang duduk di 7 gunung bukanlah representasi simbolis yang kebetulan. Kita tahu dari sejarah dan geografi bahwa kota Roma, pusat gereja Katolik, terkenal terletak di 7 bukit. Tidak sulit untuk melihat bahwa gambaran Alkitabiah ini, selain bersifat literal, juga mengandung simbolisme spiritual dan nubuatan yang kuat. Gereja Katolik yang berkantor pusat di Roma tidak diragukan lagi merupakan salah satu institusi terkuat di dunia dengan pengaruh sejarah, politik, dan agama yang sangat besar. Namun apa peran lembaga ini dalam nubuatan akhir zaman? Mungkinkah secara tidak sengaja dia memenuhi peran yang dinubuatkan oleh firman Tuhan? Gambaran dalam Wahyu 17 berbicara tentang seorang wanita yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar atas bangsa-bangsa. Ia digambarkan sebagai pelacur besar yang menunjukkan bahwa meskipun ia tampak sebagai figur otoritas agama, ia terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan kemurnian dan kesucian Tuhan. Jika topik ini sesuai dengan Anda, beri komentar amin dan daftar sekarang. Tonton sampai akhir untuk mengetahui kejutan yang akan berdampak pada Anda. Wanita Babel ini merupakan representasi agama atau sistem yang menyimpang dari ibadah yang benar kepada Tuhan. Ini bukanlah agama yang murni, namun merupakan campuran dari kebenaran dan penipuan yang menyimpang, yang menyebabkan orang-orang yang mengikutinya menjadi penyembah berhala dan murtad. Apa yang diajarkan Alkitab kepada kita adalah bahwa pelacuran rohani adalah penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa palsu, dan penolakan terhadap iman yang sejati. Mungkinkah gereja Katolik, karena pengaruh globalnya yang luas, terlibat dalam pelacuran rohani ini? Peran yang dimainkannya dalam nubuatan akhir zaman adalah sebuah pertanyaan yang menantang kita untuk merenungkannya secara mendalam. Gereja, sebagai salah satu pilar iman terbesar di seluruh dunia, pada kenyataannya telah menjadi pusat devosi bagi jutaan orang. Namun gereja juga menjadi sasaran banyak kritik, terutama yang berkaitan dengan pemujaan terhadap orang-orang kudus, patung-patung, dan praktik-praktik yang dapat dianggap sebagai penyembahan berhala.
Di sini kita melihat gambaran agama yang mencampurkan kekayaan, kekuasaan, dan hawa nafsu dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan kesucian Tuhan. Cawan emas yang penuh dengan kekejian ini merupakan representasi jelas dari praktik penyembahan berhala yang memutarbalikkan ibadat sejati. Gereja Katolik, meskipun mengajarkan cinta dan keselamatan, telah dikritik karena praktiknya yang dianggap oleh banyak orang sebagai penyembahan berhala, seperti pemujaan terhadap patung dan orang suci. Mungkinkah tanpa disadari, dia menjadi bagian dari sistem nubuatan akhir zaman? Wahyu 17:6 memberitahu kita bahwa perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ini adalah salah satu bagian yang paling meresahkan, karena menunjukkan bahwa pelacur besar ini akan bertanggung jawab menganiaya dan membunuh para pengikut Kristus. Sejarah Gereja Katolik memiliki banyak babak penganiayaan, terutama pada masa Inkuisisi, di mana mereka yang menentang doktrin Katolik dianggap sesat dan sering dibunuh. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen sejati ini, meskipun merupakan bagian dari sejarah kuno, tidak dapat diabaikan ketika kita merenungkan peran yang dapat dimainkan oleh Gereja Katolik dalam nubuatan akhir zaman. Dalam konteks yang lebih modern, Gereja Katolik juga dikaitkan dengan gerakan ekumenis yang berupaya menyatukan berbagai denominasi Kristen dan bahkan agama lain dengan tujuan memajukan perdamaian dunia. Pencarian akan kesatuan agama ini adalah salah satu ciri Babel, pelacur besar yang menggoda bangsa-bangsa dengan janji-janji palsu tentang persatuan. Namun, pada kenyataannya, mengalihkan orang-orang dari iman sejati kepada Kristus. Ekumenisme Gereja Katolik dapat dilihat sebagai upaya untuk mempersiapkan landasan bagi kedatangan antikristus yang menurut Alkitab akan menuntut penyembahan universal. Penting untuk ditekankan bahwa permasalahannya bukan untuk menyerang Gereja Katolik sebagai sebuah institusi, namun untuk menganalisa berdasarkan kitab suci perannya dalam nubuatan akhir zaman. Gereja, seperti denominasi Kristen lainnya, dapat digunakan oleh Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Namun gereja juga harus waspada agar tidak terjerumus ke dalam penipuan yang diperingatkan oleh kitab suci, khususnya yang melibatkan penyembahan berhala dan pencarian kekuasaan duniawi. Pertanyaan sentral di sini bukanlah tuduhan langsung, namun sebuah refleksi tentang bagaimana kitab suci dapat digenapi. Wahyu 17 juga mengatakan bahwa perempuan itu sedang duduk di atas binatang itu, yang memberi kita pemahaman bahwa ada persekutuan antara perempuan ini yang mewakili sistem keagamaan yang rusak dan antikristus yang akan menjadi penguasa tatanan dunia baru. Gereja Katolik dengan kekuasaannya yang sangat besar dapat menjadi pusat dari sistem ini, tanpa mengetahui mungkin bahwa gereja digunakan untuk menipu bangsa-bangsa. Uraian Wahyu 17 merupakan peringatan bagi kita semua. Alkitab menasihati kita untuk waspada. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Wanita yang duduk di atas binatang itu, dengan spiritualitas palsu dan penyembahan berhala, telah menjadi ciri yang perlu direnungkan oleh Gereja Katolik. Mungkinkah Gereja Katolik dalam upayanya mencapai persatuan dan kekuatan global secara tidak sengaja menyelaraskan diri dengan ramalan tentang akhir zaman? Waktunya adalah untuk penegasan. Gereja harus selalu berupaya untuk selaras dengan kebenaran Kristus, tanpa menyimpang ke dalam praktik-praktik yang dapat dianggap penyembahan berhala atau menipu. Ingin mempelajari ramalannya? Sukai beri komentar. Bangun dan mendaftar. Jangan lewatkan bagian akhir. Ada sesuatu yang perlu Anda lihat. Oleh karena itu,
Sebagai orang Kristen, sangatlah penting bagi kita untuk selalu mencari kebenaran firman Tuhan, menganalisis dengan cermat tindakan dan ajaran yang disampaikan kepada kita. Kita tidak boleh buta terhadap tanda-tanda zaman. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita agar kita dapat melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan tidak tertipu oleh kebohongan musuh. Gereja Katolik, seperti gereja lainnya, harus selalu memeriksa jalannya sendiri untuk memastikan bahwa ia mengikuti Kristus dengan cara yang murni dan tidak menyimpang. Ini adalah masa kewaspadaan dan refleksi yang besar. Sosok nabi palsu, sebagaimana digambarkan dalam kitab Wahyu, adalah salah satu sosok yang paling mengesankan dan berbahaya dalam kitab tersebut. Dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk menipu massa. Namun, sifat aslinya tersembunyi di balik topeng kesalehan. Wahyu 13:11-17 menceritakan kepada kita tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba, tetapi berbicara seperti seekor naga. Di sini kita melihat salah satu ciri terbesar dari nabi palsu. Ia akan terlihat seperti seorang pemimpin yang baik hati, seorang pembimbing rohani. Namun kata-kata dan tindakannya sebenarnya didorong oleh kuasa setan sendiri. Dia akan menipu banyak orang agar menyembah antikristus dan menerima tanda binatang itu. Gambaran ini menantang kita untuk merenungkan siapa yang dapat memainkan peran tersebut saat ini. Nabi palsu menurut Alkitab bukanlah seseorang yang mudah dikenali dari penampilan luarnya, melainkan dari apa yang diwakilinya dan buah dari kepemimpinannya. Dia akan terlihat saleh, namun niatnya tidak beriman. Pada saat yang sama, ia juga akan menjadi seorang penggoda yang ulung, menipu orang-orang yang tidak mengakar dalam kebenaran firman Tuhan. Kini, jika kita melihat sejarah gereja Katolik yang kepausannya berpusat di Roma, kita dapat bertanya, apakah kepausan cocok dengan ciri-ciri tersebut? Apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang peran seorang pemimpin agama yang menyatakan dirinya memiliki otoritas, namun tindakan dan ajarannya mungkin dalam beberapa hal mencerminkan esensi dari nabi palsu yang dijelaskan dalam Wahyu. Kepausan selama berabad-abad telah menjadi lembaga yang kuat dan berpengaruh dengan kekuasaan keagamaan, politik, dan sosial yang sangat besar. Sebagai otoritas keagamaan di seluruh dunia, Paus dipandang oleh miliaran orang sebagai ekspresi utama kepemimpinan spiritual. Beliau adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik dan mempunyai pengaruh yang melampaui batas geografis, budaya, dan politik. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah otoritas ini sejalan dengan karakteristik nabi palsu? Apakah sosok Paus memiliki kemiripan dengan gambaran yang dibuat di Wahyu atau tidak? Ketika Alkitab menggambarkan nabi palsu sebagai seseorang yang berpenampilan seperti anak domba, yang dimaksud adalah sosok yang tampak baik hati, lemah lembut, saleh, tetapi di balik topengnya berbicara seperti seekor naga. Artinya, perkataannya mengandung tipu daya dan kedengkian. Paus sepanjang sejarah telah digambarkan oleh banyak orang sebagai sosok yang sangat saleh dan memiliki otoritas keagamaan. Namun apakah kata-kata dan tindakannya selama berabad-abad selalu mencerminkan otoritas Kristus yang sebenarnya? Gereja Katolik, dengan ritual-ritual, dogma-dogma, dan praktek-prakteknya, dulunya adalah sebuah institusi yang telah mengilhami devosi pada jutaan umat beriman. Namun, hal ini juga menjadi sasaran kritik karena praktiknya yang dianggap banyak orang bertentangan dengan kemurnian iman Kristen. Nabi palsu yang dijelaskan dalam Wahyu mempunyai kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban. Dan banyak pengikut binatang itu
tertarik pada keajaiban ini. Wahyu 13:14 memberitahu kita bahwa Ia menipu mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, dan memerintahkan mereka yang diam di bumi untuk membuat patung binatang itu. Meskipun Gereja Katolik tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tanda-tanda luar biasa seperti yang disebutkan dalam kitab Wahyu, dapat diamati bahwa sepanjang sejarah, gereja telah memberikan pengaruh yang besar terhadap para pengikutnya, seringkali menggunakan tanda-tanda dan mukjizat untuk memperkuat otoritasnya. Pemujaan terhadap orang-orang kudus, indulgensi, dan kepercayaan terhadap mukjizat yang dikaitkan dengan gambar dan relik hanyalah beberapa contoh bagaimana manusia selama berabad-abad tertarik dengan tanda-tanda yang disajikan seolah-olah itu adalah manifestasi ilahi. Namun, bahaya yang lebih besar bukan hanya terletak pada tanda-tandanya, namun juga pada cara Gereja Katolik membela praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan iman Kristen yang sejati. Penyembahan terhadap orang-orang kudus, pemujaan terhadap gambar, penekanan pada mediasi paus sebagai wakil Kristus di bumi adalah isu-isu yang masih menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Praktek-praktek ini dipandang oleh banyak orang sebagai suatu bentuk penyembahan berhala, suatu penyimpangan dari ibadat sejati kepada Allah. Nabi palsu, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu, akan memimpin orang-orang untuk menyembah binatang itu. Dan inilah yang dilihat oleh banyak pengkritik Gereja Katolik dalam praktik pemujaan terhadap orang-orang kudus dan patung-patung, menjauh dari penyembahan langsung kepada Tuhan dan ajakan untuk melakukan penyembahan berhala. Lebih jauh lagi, nabi palsu akan digambarkan sebagai seseorang yang menjalankan seluruh otoritas binatang pertama, Antikristus. Paus, sepanjang sejarah, telah dianggap sebagai otoritas keagamaan tertinggi dengan kekuasaan besar atas umat beriman dan pengaruhnya terhadap dunia. Namun apakah pada titik tertentu, kepausan menyelaraskan diri dengan kekuasaan politik sedemikian rupa sehingga mengorbankan kemurnian iman demi mencari kekuasaan duniawi? Apakah kepausan sepanjang sejarah pernah terlibat dengan kekuasaan politik sedemikian rupa sehingga merusak ajaran Kristen yang sejati? Ketika kepausan terlibat dengan kekaisaran Romawi dan kemudian dengan pemerintahan lain, bukankah kepausan merusak misinya dalam membawa Injil Kristus dengan cara yang murni? Peran nabi palsu, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 17:5, adalah tokoh sentral dalam sistem keagamaan yang korup. Gereja Katolik, dengan kekuasaan dan otoritasnya, telah menjadi pilar iman bagi miliaran orang. Namun, seperti institusi manusia lainnya, institusi ini juga mempunyai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Mungkinkah pada titik tertentu, kepausan menjadi representasi dari sistem korup yang membuat orang menyembah binatang itu? Kita tidak bisa memastikannya, namun faktanya, sejarah Gereja Katolik penuh dengan episode korupsi, penyalahgunaan, kekuasaan, dan penyimpangan dari ajaran sejati Kristus. Nabi palsu yang terakhir adalah seseorang yang akan membuat semua orang, besar dan kecil, kaya dan miskin, merdeka dan budak, menerima tanda binatang itu. Kepausan, pada gilirannya, telah menjadi tokoh sentral dalam pengorganisasian dan pengendalian populasi besar. Peran Gereja Katolik dalam sejarah umat manusia sangatlah menentukan. Namun apakah pada suatu saat nanti pengaruh ini akan digunakan untuk memaksa penyembahan terhadap Antikristus? Himbauan Alkitab jelas. Kita harus memperhatikan tanda-tanda zaman dan tidak tertipu oleh mereka yang menampilkan diri sebagai pemimpin agama, namun niatnya jahat. Intinya di sini bukan untuk mengutuk Gereja Katolik,
namun untuk merefleksikan bagaimana kitab suci mengajarkan kita untuk membedakan kepemimpinan palsu dan otoritas Kristus yang sebenarnya. Nabi palsu tidak akan datang dengan kedok kejahatan, namun dengan penampilan yang baik dan saleh. Oleh karena itu, kewaspadaan rohani sangatlah penting bagi kita semua. Kita harus memeriksa kehidupan kita sendiri, praktik keagamaan kita, dan ibadah kita untuk memastikan bahwa kita benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tanpa tergoda oleh janji-janji palsu tentang kekuasaan dan kendali. Alkitab dengan jelas memperingatkan kita tentang bahaya penyembahan berhala yang bukanlah sesuatu yang baru, namun telah menyusup ke berbagai agama dan sistem spiritual sepanjang sejarah. Dalam Wahyu 13, 14-15, kita melihat perintah dari nabi palsu yang memerintahkan setiap orang untuk membuat patung binatang itu dan menyembahnya. Dan firman itu berkata, "Dan dia menipu orang-orang yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, dan memerintahkan orang-orang yang diam di bumi untuk membuat patung binatang itu yang terluka oleh pedang dan tetap hidup. Dan dia diizinkan untuk memberikan roh kepada patung binatang itu, sehingga patung itu dapat berbicara dan membunuh semua orang yang tidak mau menyembahnya." Ini adalah momen krusial dalam nubuatan Wahyu. Karena ini bukan sekadar penyembahan terhadap gambaran sesuatu, namun penyerahan jiwa pada tipu daya antikristus membiarkan penyembahan berhala bertindak dengan cara yang lebih berbahaya daripada yang pernah kita bayangkan. Di sini kita melihat hubungan langsung antara penyembahan patung binatang itu dan praktik penyembahan berhala yang secara halus mungkin mempersiapkan jalan bagi penyembahan antikristus itu sendiri. Sepanjang sejarah Gereja Katolik, pemujaan terhadap patung dan orang suci telah menjadi praktik utama. Gambar Kristus, perawan Maria, para rasul, dan orang suci disembah oleh jutaan orang percaya di seluruh dunia. Praktik ini seringkali dianjurkan sebagai cara menghormati orang-orang kudus dan meminta perantaraan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, sejauh mana praktik-praktik ini dapat dianggap sebagai penyembahan berhala? Karena Alkitab dengan jelas memperingatkan kita terhadap penyembahan patung. Penyembahan berhala, sebagaimana kita ketahui, adalah praktik yang menganggap kehormatan dan penyembahan yang hanya milik Tuhan kepada sesuatu atau seseorang. Ketika kita melihat kitab suci, kita melihat bahwa Allah dengan tegas melarang pembuatan patung dan penyembahan patung tersebut. Dalam Keluaran 24-5 tertulis, "Jangan membuat bagimu patung pahatan atau sesuatu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepada mereka, dan jangan mengabdi kepada mereka, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu." Peringatan ini tetap berlaku bagi umat Kristiani saat ini, karena inti dari perintah ini adalah untuk mengajarkan kita untuk memberikan pengabdian yang layak kepada Tuhan dan bukan pada benda, simbol, atau angka. Namun, banyak pembela Gereja Katolik berpendapat bahwa pemujaan terhadap patung dan orang suci bukanlah penyembahan berhala. Karena menurut mereka, umat beriman tidak menyembah patung, tetapi menggunakannya sebagai simbol untuk mengingat dan menghormati mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbedaan ini mungkin penting bagi banyak orang, namun ketika kita melihat kitab suci dan visi kenabian kitab Wahyu, kita dapat melihat bahwa penipuan penyembahan berhala lebih dalam dari sekadar menghormati seseorang. Batas antara penghormatan dan penyembahan baik-baik saja.
Dan yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah segala bentuk penyembahan patung. Cara apapun yang mengarahkan pengabdian kita pada sesuatu atau orang lain selain langsung kepadanya bisa menjauhkan kita dari ibadah yang sejati. Wahyu 13:15 memberitahu kita bahwa patung binatang itu akan diberikan roh untuk berbicara dan mengendalikan mereka yang tidak menyembahnya. Gambar ini akan disembah oleh seluruh dunia, dan mereka yang tidak tunduk pada penyembahannya akan dianiaya dan dibunuh. Hubungan dengan gereja Katolik atau dengan sistem apapun yang mendorong penyembahan patung tidak dapat diabaikan. Bahayanya adalah tanpa disadari, praktik-praktik yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa menciptakan lahan subur bagi penyembahan terhadap antikristus dan binatang itu, yang pada gilirannya akan mengharuskan setiap orang untuk bersujud di hadapannya dan menerima tandanya. Penyembahan berhala, meskipun tampaknya tidak berbahaya, dapat menjadi langkah pertama menuju ketundukan pada tipu daya setan. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana pemujaan terhadap gambaran sederhana, sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, bisa menjadi awal dari peningkatan menuju penerimaan penuh atas kebohongan. Ketika kita terbiasa mengarahkan pengabdian kita kepada sesuatu selain Tuhan, kita membiarkan ibadah kita menyimpang. Hal ini dapat membuat kita rentan, seperti mereka yang dalam kitab Wahyu menyembah binatang itu tanpa mengetahui bahwa mereka secara langsung bertentangan dengan kehendak Allah. Terlebih lagi, Wahyu 13:14 memberitahu kita bahwa binatang itu akan menipu penduduk bumi, menyebabkan banyak orang menyembah dia. Nabi palsu dengan kuasanya untuk melakukan mukjizat akan menipu banyak orang, membuat mereka percaya bahwa mereka menyembah sesuatu yang kudus, sesuatu yang sah. Namun, kebenarannya adalah bahwa mereka akan menyembah patung binatang itu yang melambangkan antikristus itu sendiri, orang yang menentang Kristus dan segala sesuatu yang kudus. Inilah saatnya untuk memeriksa hati kita dan bertanya, di manakah kita menempatkan ibadah kita? Apakah kita membiarkan ibadah yang sejati kepada Tuhan digantikan dengan praktik-praktik yang walaupun kelihatannya baik, namun dapat menjauhkan kita dari hatinya? Penyembahan berhala tidak hanya terbatas pada penyembahan terhadap patung fisik saja, namun dapat terwujud dalam kepercayaan kita terhadap apapun yang mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita, baik itu benda, orang, atau bahkan kesombongan kita sendiri. Semua ini adalah penyembahan berhala, dan Allah menuntut agar kita hanya memberikan kepadanya kemuliaan dan hormat yang seharusnya. Penyembahan terhadap patung binatang itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang secara sadar memilih untuk menyembah antikristus. Dalam banyak kasus, ini merupakan penerimaan yang halus, hampir tidak terlihat, yang dimulai dengan penyimpangan kecil. Gereja yang memuja patung, yang percaya pada perantaraan orang-orang kudus, mungkin tanpa menyadarinya, memupuk kecenderungan untuk menerima antikristus. Ketika umat Kristiani terbiasa menyembah patung dan orang suci, maka akan lebih mudah bagi nabi palsu untuk menipu mereka agar percaya bahwa menyembah antikristus adalah praktik yang sah. Kita sebagai umat Kristiani perlu waspada dan teguh pada firman Tuhan. Kita perlu membedakan apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang berasal dari dunia. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi kudus, terpisah darinya, tanpa bercampur dengan tipu daya dunia ini. Kita perlu memandang kepada Kristus, pencipta dan penyempurna iman kita, dan tidak membiarkan ibadah kita dialihkan ke hal-hal yang menjauhkan kita darinya. Ibadah kita harus murni, tidak tercampur, dan hanya dipersembahkan kepada Allah dalam roh dan kebenaran.
Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita sangat jelas. Kita tidak boleh membuat bagi diri kita sendiri gambar apapun yang ada di atas atau di bawah bumi, atau menyembah benda-benda tersebut. Sebaliknya, kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan kita. Dengan melakukan hal ini, kita menghindari penipuan nabi palsu dan tetap setia kepada Tuhan, siap melawan antikristus dan capnya. Tantangannya terletak pada kewaspadaan dan kesetiaan kita terhadap firman Tuhan, tidak membiarkan segala jenis penyembahan berhala, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Penyembahan terhadap antikristus yang diwakili oleh patung binatang itu akan menjadi salah satu godaan terbesar di akhir zaman. Namun sebagai orang Kristen, kita mempunyai hak istimewa untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Semoga kita selalu waspada dan mengupayakan ibadah yang sejati di dalam Kristus, menolak segala bentuk tipu muslihat yang mencoba mengalihkan hati kita dari Tuhan. Dalam Wahyu 13 sampai 14, kita dihadapkan pada gambaran yang kuat dan menakutkan. Nabi palsu dengan otoritas yang besar akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban untuk menipu bangsa-bangsa. Di antaranya, aksi mengesankan membuat api turun dari langit di hadapan manusia. Ayat tersebut berbunyi, dia mengadakan mukjizat-mukjizat yang besar, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan manusia, dan dia menipu orang-orang yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, dan memerintahkan orang-orang yang diam di bumi untuk membuat patung binatang itu. Mukjizat-mukjizat ini digambarkan sebagai salah satu senjata nabi palsu yang paling efektif untuk memenangkan hati orang-orang, merayu mereka dengan kebaikan dan kuasa ilahinya. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita melihat bahwa tipuannya bukanlah pada kekuatan untuk melakukan mukjizat, namun pada tujuan di baliknya untuk memimpin orang-orang menyembah binatang itu dan menerima tandanya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana tanda-tanda dan keajaiban ini bisa dikaitkan dengan mukjizat yang sepanjang sejarah dikaitkan dengan gereja Katolik? Gereja telah menjadi tokoh sentral dalam laporan mukjizat, banyak di antaranya terkait dengan kepausan dan praktiknya. Ribuan orang percaya di seluruh dunia menyaksikan penyembuhan ajaib, penampakan dan manifestasi supernatural lainnya yang dikaitkan dengan orang suci dan patung yang dihormati. Pengalaman-pengalaman ini mempunyai dampak yang besar terhadap keimanan orang-orang, menuntun mereka pada ibadah yang mendalam dan dalam banyak kasus tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang menjadi semakin jelas adalah bahwa tanda-tanda dan keajaiban yang dijelaskan dalam Wahyu 13 adalah fenomena yang sepanjang sejarah telah menarik banyak orang untuk menyembah berhala dan sistem keagamaan yang cacat. Nabi palsu seperti mukjizat yang dikaitkan dengan kepausan mengetahui kuasa mukjizat untuk membentuk hati dan pikiran. Dia akan menggunakan tanda-tanda ini tidak hanya sebagai bukti otoritasnya, tapi juga sebagai alat rayuan yang mengarahkan orang untuk menaruh kepercayaan mereka pada sesuatu selain Tuhan. Namun kita perlu memiliki daya pengamatan, karena bukan mukjizat itu sendiri yang menentukan apakah mukjizat itu berasal dari Tuhan atau musuh. Sepanjang sejarah, setan telah menggunakan tanda-tanda dan keajaiban sebagai bentuk penipuan. Dia menyamar sebagai malaikat terang, dan mukjizatnya, meskipun mengesankan, memiliki tujuan jahat untuk mengalihkan orang dari jalan keselamatan yang benar di dalam Kristus. Penipuan ini mungkin tidak kentara, karena seringkali mukjizat yang dilakukan oleh nabi palsu
terlihat baik, namun tujuannya selalu untuk mengalihkan jiwa-jiwa dari ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ketika kita melihat mukjizat-mukjizat yang dikaitkan dengan gereja Katolik, kita harus bertanya, apakah tanda-tanda ini benar-benar menuntun orang kepada Kristus? Atau apakah mereka berpaling darinya dan menaruh iman mereka pada gambar dan orang-orang kudus? Banyak laporan tentang mukjizat yang menginspirasi dan dapat dilihat sebagai manifestasi iman. Namun, kita harus selalu ingat bahwa Alkitab memperingatkan kita terhadap segala jenis ibadah yang tidak ditujukan secara eksklusif kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang berhak kita sembah dan puji. Dan penyimpangan apapun dari hal ini dapat membuka pintu bagi penipuan. Nabi palsu dalam kitab Wahyu akan mampu melakukan tanda-tanda yang akan mengesankan bangsa-bangsa. Dia akan membuat orang-orang percaya bahwa dia mempunyai kekuatan ilahi, membuat api turun dari langit. Ini adalah jenis kekuatan penipuan yang sepanjang sejarah telah digunakan untuk menipu banyak orang. Jika kita melihat sejarah, kita melihat bahwa mukjizat selalu memainkan peranan penting dalam membangun otoritas keagamaan. Gereja Katolik, misalnya, memiliki tradisi panjang mukjizat yang berhubungan dengan para santo dan perawan Maria. Mukjizat-mukjizat ini sering kali disajikan sebagai peneguhan kekudusan individu dan kebenaran doktrin gereja. Pertanyaan yang muncul di sini adalah, apakah mukjizat-mukjizat ini benar-benar membawa orang kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Kristus? Ataukah mukjizat-mukjizat ini digunakan untuk mengalihkan orang-orang dari ibadah yang sejati dengan membuat mereka percaya pada simbol-simbol, gambaran-gambaran, dan perantara-perantara manusia? Wahyu 13 memperingatkan kita bahwa nabi palsu akan menggunakan tanda-tanda ajaib untuk menipu, bahkan orang yang paling setia sekalipun. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman rohani berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak tergoda oleh tanda-tanda dan keajaiban yang meskipun mengesankan, tidak berasal dari Tuhan. Nabi palsu akan menggunakan mukjizat-mukjizat ini sebagai alat untuk melegitimasi otoritasnya. Dia akan membuat orang percaya bahwa dia adalah makhluk ilahi yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal supernatural. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menguji semua roh, karena tidak semua mukjizat datang dari Tuhan. Yesus memperingatkan bahwa akhir-akhir ini akan muncul Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu yang akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar, namun juga menipu orang. Dia berkata dalam Matius 24:24, sebab Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bangkit dan memperlihatkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang besar untuk menyesatkan, jika mungkin, bahkan orang-orang pilihan. Ini adalah peringatan yang jelas bagi kita semua. Kita tidak boleh tertipu oleh mukjizat atau tanda-tanda mengesankan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nabi palsu akan menggunakan tanda-tanda ini untuk menuntun orang-orang menyembah binatang itu, dan banyak orang akan tergoda olehnya, tanpa menyadari bahwa mereka sedang disesatkan dari jalan kebenaran. Sama seperti pada zaman Nuh, ketika manusia begitu sibuk dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak menyadari penghakiman Tuhan, saat ini juga terdapat bahaya besar jika kita terbawa oleh mukjizat dan tanda-tanda, lupa untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut benar-benar berasal dari Tuhan. Peran Gereja Katolik dalam sejarah mukjizat sangatlah penting, namun kita harus selalu bertanya, apakah mukjizat ini benar-benar membawa orang kepada Kristus, atau justru melanggengkan praktik yang memutarbalikkan iman yang sejati? Pemujaan terhadap orang-orang kudus dan patung-patung, walaupun dipandang oleh banyak orang sebagai ungkapan iman,
perlu dicermati dalam terang kitab suci. Alkitab memanggil kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tanpa mediasi atau penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Dan meskipun mukjizat terjadi, kita harus selalu memeriksa apakah mukjizat tersebut sejalan dengan prinsip Tuhan dan pesan keselamatan Kristus. Tuhan tidak menentang mukjizat, namun Dia menginginkan mukjizat membawa kita lebih dekat kepadanya, kepada kebenarannya dan firman-Nya. Sebaliknya, nabi palsu akan menggunakan mukjizat untuk menipu, menyebabkan orang mengikuti jalan ibadat palsu. Kita perlu berhati-hati karena dunia akan penuh dengan tanda dan keajaiban. Namun yang penting adalah, apakah tanda-tanda ini membawa kita lebih dekat kepada Kristus atau justru menjauhkan kita darinya? Oleh karena itu, kita harus tetap teguh beriman pada firman Allah, pada daya pengamatan yang datangnya dari Roh Kudus, dan pada kebenaran yang kita temukan di dalam Kristus. Keajaiban seharusnya bukan menjadi akhir, tapi sarana mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka seharusnya tidak merayu kita, tetapi menuntun kita pada ibadah yang benar dan murni yang ditujukan hanya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Gereja Katolik selama berabad-abad telah menjadi salah satu institusi paling kuat dan berpengaruh di dunia. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan saja, namun juga meluas hingga bidang politik, sosial, bahkan budaya. Dengan kehadirannya secara global dan kemampuannya untuk mempengaruhi jutaan orang, Gereja Katolik memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat dan mendefinisikan aspek-aspek tertentu dari perilaku manusia. Namun, seiring dengan berakhirnya masa ini, Alkitab memperingatkan kita akan adanya gerakan yang semakin berkembang yang dapat berdampak besar terhadap iman Kristen dan penggenapan nubuatan dalam wahyu. Ekumenisme. Ekumenisme yang bertujuan untuk menyatukan semua denominasi Kristen dan bahkan berkolaborasi antar agama yang berbeda, telah menjadi fokus utama Gereja Katolik dalam beberapa dekade terakhir. Gerakan ini berupaya menciptakan landasan pemahaman dan persatuan antar agama yang berbeda, dengan tujuan memajukan perdamaian, keharmonisan, dan solidaritas antar umat. Namun, apa yang bagi banyak orang tampak sebagai inisiatif yang positif dan penuh damai, ternyata mempunyai dampak yang lebih besar terhadap skenario spiritual dan nubuatan, seperti yang diperingatkan oleh kitab suci kepada kita. Dalam Wahyu 13, ayat 16-17, firman Tuhan berbicara tentang tanda binatang dan kekuasaan atas bangsa-bangsa. Ia juga membuat setiap orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan budak, menerima sebuah tanda pada tangan kanan atau dahi mereka, sehingga tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat ini memberi kita gambaran yang jelas mengenai kendali total yang akan dimiliki Antikristus atas perekonomian dan kehidupan manusia pada akhir zaman. Tanda binatang itu akan menjadi simbol kesetiaan terhadap sistem yang akan ia dirikan, sebuah sistem global yang menuntut ketundukan total, termasuk dalam hal keimanan dan ibadah kita. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana Gereja Katolik dengan kekuatan dan pengaruhnya dapat berkontribusi dalam persiapan skenario global ini? Gerakan ekumenis adalah salah satu kunci untuk memahami bagaimana kendali global dapat terwujud di hari-hari terakhir. Gereja Katolik dengan berupaya menyatukan semua denominasi Kristen dan bahkan memberikan konsesi kepada agama lain, mungkin sedang mempersiapkan landasan bagi sistem peribadatan sedunia, di mana iman Kristen yang sejati akan dicairkan atas nama persatuan dan perdamaian.
Meskipun ekumenisme dimulai sebagai upaya untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa hormat di antara tradisi-tradisi Kristen yang berbeda, implikasi spiritualnya sangat besar dan sering diabaikan. Alkitab mengajarkan kita bahwa pada akhir zaman, ibadat sejati akan dirusak, dan nabi palsu akan menggunakan segala cara untuk membuat orang sujud di hadapan binatang itu dan menerima tandanya. Ketika kita melihat gereja Katolik mendekati agama-agama lain dan membangun aliansi yang melampaui agama Kristen, kita perlu merenungkan apa artinya hal ini bagi penggenapan nubuatan. Kepausan selama bertahun-tahun terlibat dalam dialog antaragama dengan para pemimpin Muslim, Yahudi, Hindu, dan bahkan Buddha, berupaya menciptakan platform untuk pemahaman dan harmoni global. Dalam kitab Wahyu, kita melihat bahwa persatuan seperti ini, terutama ketika persatuan ini mengarah pada penyembahan kepada sesuatu selain Tuhan, dapat menjadi pintu terbuka bagi antikristus dan sistem kendalinya. Tanda binatang itu bukan sekedar tanda fisik, tapi simbol kesetiaan terhadap sistem yang menolak penyembahan sejati kepada Tuhan. Gerakan ekumenis yang berusaha menyatukan semua orang di bawah bendera yang sama, mungkin tanpa disadari menyelaraskan diri dengan nubuatan mengenai kendali dunia yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Tanda binatang itu bukan sekadar soal menerima sebuah simbol. Ini akan menjadi pertanyaan tentang kesetiaan total terhadap sistem yang akan dibangun oleh antikristus, dan itu termasuk ibadah dan komitmen terhadap otoritasnya. Fakta bahwa gereja Katolik semakin menjadi suara yang berpengaruh dalam gerakan global persatuan agama ini mungkin mempunyai implikasi yang lebih dalam dari yang kita sadari, karena iman Kristen yang sejati mungkin perlahan-lahan dilemahkan dengan nama kesatuan yang palsu. Lebih jauh lagi, Alkitab memperingatkan kita tentang kekuatan ekonomi dan politik yang akan dimiliki antikristus di akhir zaman. Wahyu 13:17 menjelaskan bagaimana tanda binatang itu akan digunakan untuk mengendalikan perekonomian, mencegah orang membeli atau menjual tanpa tanda itu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kendali global tidak hanya bersifat spiritual, namun juga material. Gereja Katolik, dengan pengaruhnya terhadap jutaan orang dan kehadirannya di hampir setiap benua, dapat memainkan peran penting dalam menerapkan sistem global ini. Kepausan, dengan kekuasaannya untuk mengarahkan umat beriman dan jaringan pengaruhnya yang luas, memiliki potensi untuk membantu membangun sebuah sistem yang meskipun pada awalnya tampak positif, sebenarnya akan menjadi jebakan spiritual yang besar, yang menyebabkan banyak orang tunduk pada sistem binatang. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa gereja Katolik dengan jaringan institusi pendidikan, politik, dan amalnya yang luas, mempunyai kekuatan untuk membentuk opini publik dan mengarahkan tindakan masyarakat. Kekuatan pengaruh ini, jika tidak dipahami dengan baik, dapat digunakan untuk membangun tatanan dunia yang tanpa disadari, memfasilitasi kebangkitan antikristus dan penerapan mereknya. Sebagaimana diajarkan Alkitab kepada kita, nabi palsu dan binatang itu akan menggunakan otoritas mereka untuk menipu bangsa-bangsa dan membangun sistem kendali mutlak. Ekumenisme yang mengupayakan persatuan dengan cara apapun dapat menjadi pintu terbuka bagi terwujudnya hal ini. Oleh karena itu, kita perlu waspada. Kita tidak boleh buta terhadap implikasi spiritual dari gerakan-gerakan yang mulai terbentuk di depan mata kita. Ekumenisme, meskipun tampaknya merupakan tujuan yang mulia, harus dikaji dalam terang kitab suci. Jika dia mengkompromikan kebenaran Injil dan membiarkan penyembahan berhala dan doktrin palsu, dia akan menjadi bagian dari sistem
yang mempersiapkan landasan bagi penyembahan antikristus. Kita harus menolak godaan untuk menerima sistem apapun yang melemahkan kemurnian iman Kristen dan menuntun kita untuk menyembah sesuatu atau seseorang selain Tuhan yang benar. Saatnya merenungkan di mana kita menaruh kepercayaan kita. Iman kita tidak boleh berupa iman yang encer, iman yang bercampur dengan kesalahan. Gerakan global untuk menyatukan agama-agama dan menciptakan perdamaian mungkin merupakan persiapan untuk penggenapan nubuatan akhir zaman. Namun, kesetiaan kita harus semata-mata kepada Kristus. Tanda binatang yang melambangkan kendali dan penyembahan antikristus tidak mendapat tempat di hati kita. Kita harus waspada, teguh pada kebenaran firman Tuhan, sehingga pada saat yang tepat, kita dapat menolak godaan apapun yang mungkin menjauhkan kita dari ibadah kita yang sejati. Dan kebenarannya adalah bahwa pengaruh global Gereja Katolik dengan kekuatan dan kehadirannya di seluruh dunia dapat memainkan peranan penting dalam menggenapi nubuatan wahyu. Namun, sebagai orang Kristen, kita perlu menjaga iman kita tetap teguh kepada Kristus, tidak membiarkan diri kita tergoda oleh gerakan-gerakan yang dapat memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memperhatikan tanda-tanda zaman dan mengingat bahwa kesatuan sejati di dalam Kristus tidak akan pernah mengkompromikan kebenaran Injil. Akhir zaman lebih dekat dari yang kita bayangkan. Melihat apa yang terjadi di sekitar kita pada krisis politik, sosial, dan spiritual, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci tidak lama lagi, namun sedang digenapi di depan mata kita. Menyelami nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu membawa saya pada perasaan kagum sekaligus mendesak yang mendorong saya untuk merenungkan secara mendalam tentang zaman yang kita jalani. Pesan tentang nabi palsu dan peran gereja Katolik dalam nubuat-nubuat akhir zaman bukan sekadar cerita yang jauh, tetapi sebuah panggilan untuk kewaspadaan rohani yang bergema di hati saya, seperti lonceng peringatan. Gambaran tentang nabi palsu yang digambarkan dalam Wahyu 13. 11 sebagai binatang yang tampak seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga, sangat mengguncang saya. Ini membuat saya menyadari betapa halusnya penipuan bisa terjadi, terselubung dalam kesalehan, dan betapa mudahnya kita di tengah dunia yang penuh distraksi, tergoda oleh janji-janji palsu tentang kedamaian dan harapan. Gagasan bahwa seorang pemimpin agama dengan pengaruh global dapat memanipulasi jutaan orang melalui mukjizat palsu dan kata-kata manis membuat saya gelisah, tetapi juga memantapkan tekad untuk memperkuat iman saya. Hubungan dengan gereja Katolik yang disimbolkan oleh wanita yang duduk di atas binatang dalam Wahyu 17 mengajak saya untuk memeriksa bukan hanya institusi, tetapi juga praktik rohani kita sendiri. Apakah tanpa kita sadari, kita menyerah pada bentuk-bentuk penyembahan berhala atau mempercayai sistem yang mengalihkan penyembahan kita dari Tuhan yang sejati? Refleksi ini sangat menyentuh saya. Karena di Indonesia, iman adalah bagian penting dari budaya kita. Namun, kadang-kadang bercampur dengan tradisi yang tidak selalu selaras dengan kemurnian kitab suci. Penjelasan tentang tanda binatang dan ekumenisme sebagai alat kontrol global membuat saya berpikir tentang betapa rentannya kita terhadap tekanan dunia modern. Kita hidup di era informasi instan, di mana ide-ide dan pemimpin karismatik dapat memikat hati kita dalam sekejap. Gerakan ekumenisme yang berusaha menyatukan agama-agama demi perdamaian tampak mulia, tetapi Alkitab memperingatkan bahwa kesatuan sejati harus berpusat pada Kristus, bukan pada kompromi yang melemahkan kebenaran.
Sebagai orang Indonesia, saya merasakan ketegangan ini dalam masyarakat kita, di mana keinginan untuk harmoni seringkali membuat kita menerima ide-ide tanpa mempertanyakannya. Pelajaran yang saya ambil dari sini sangat jelas. Kita perlu mengembangkan ketajaman rohani yang berakar pada firman Tuhan. Tidak cukup hanya pergi ke gereja atau mengikuti tradisi, kita harus memahami kitab suci secara mendalam dan menerapkannya dalam setiap keputusan hidup kita. Ini berarti mempertanyakan apa yang kita dengar. Bahkan jika itu datang dari figur otoritas dan mencari kebenaran dengan rendah hati dan doa. Poin lain yang sangat berkesan bagi saya adalah penekanan pada kewaspadaan rohani. Yesus dalam Matius 24:42 memerintahkan kita untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu hari kedatangannya kembali. Kewaspadaan ini bukanlah sesuatu yang pasif. Ia menuntut tindakan. Dalam konteks Indonesia, di mana kehidupan penuh dengan kegembiraan, perayaan, dan ikatan komunitas, mudah bagi kita untuk teralihkan oleh rutinitas sehari-hari dan melupakan urgensi rohani saat ini. Refleksi tentang nabi palsu mengajarkan saya bahwa perjuangan rohani itu nyata, dan setan menggunakan cara-cara halus untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Penyembahan berhala, misalnya, tidak terbatas pada patung. Itu bisa ada dalam kepercayaan kita pada uang, status, atau bahkan pemimpin yang tampak sempurna. Sebagai orang Indonesia, saya melihat ini dalam kecenderungan kita untuk mengagungkan tokoh publik atau tradisi budaya tanpa mempertanyakannya. Pelajaran praktis di sini adalah hidup dengan sengaja, memeriksa di mana kita menaruh kepercayaan kita, dan memastikan bahwa penyembahan kita murni, hanya ditujukan kepada Tuhan. Menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari berarti membuat keputusan yang sadar. Pertama, saya berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara rutin, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai sumber hikmat untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Di Indonesia, di mana komunitas sangat penting, saya bisa berbagi pengetahuan ini dengan teman dan keluarga, mendorong mereka untuk mencari kebenaran dalam Kristus. Kedua, saya ingin memperkuat kehidupan doa saya, memohon kepada Tuhan untuk ketajaman dalam mengenali tanda-tanda zaman dan menolak godaan dunia. Ini sangat relevan di negara di mana budaya populer sering mencampur spiritualitas dengan hiburan. Ketiga, saya akan lebih kritis terhadap pesan-pesan yang saya terima, baik dari media, gereja, maupun percakapan. Di Indonesia, di mana emosi dan hubungan sosial sangat memengaruhi keputusan, penting untuk menyeimbangkan hati dengan pikiran, menguji segalanya dengan terang kitab suci. Terakhir, saya ingin hidup dengan keberanian, menolak konformitas, dan memberikan kesaksian iman saya, meskipun itu bertentangan dengan arus budaya. Di negara yang beragam seperti Indonesia, ini berarti menghormati orang lain, tetapi tidak pernah mengorbankan kebenaran Injil. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Nabi palsu dan tanda binatang adalah peringatan untuk tidak tertipu, tetapi juga undangan untuk hidup dengan tujuan berakar pada Kristus. Di Indonesia, di mana iman diungkapkan dengan penuh semangat, kita bisa mengubah energi ini menjadi pencarian kekudusan dan kebenaran. Semoga kita sebagai bangsa mampu menolak tipu daya akhir zaman dan tetap setia hingga kedatangan kembali Yesus. Saudara-saudari, jika pesan ini menyentuh hati Anda dan membuat Anda merenungkan tanda-tanda akhir zaman, jangan simpan ini untuk diri sendiri. Berikan like, bagikan video ini kepada mereka yang perlu mendengar kebenaran ini, dan berlangganan kanal kami untuk tidak ketinggalan pencerahan berikutnya. Tulis "setia sampai akhir" di kolom komentar
untuk menunjukkan bahwa Anda waspada dan berkomitmen mengikuti Kristus. Mari bersama-sama sebarkan pesan ini dan bangunkan lebih banyak hati untuk kebenaran. Tetap terhubung, karena masih banyak lagi yang akan datang